Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 1. Di sini kami ingin melakukan eksperimen untuk membuat es krim tanpa kulkas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Selin Viena. Saya Fauzan Arif Putra Jamal. Saya Bintang Davina Lauren. Saya Nisa Nurhasana. Saya Naila Putri. Saya Fauzan Juliansa. Selamat menyaksikan. Jadi, judul eksperimen kita kali ini adalah cara membuat es krim tanpa kulkas. Dan tujuan kita kali ini adalah membuat es krim dengan metode tanpa kulkas. Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 43, yang artinya, tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka dia menimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Dalam kimia, surat ini berkaitan dengan penurunan titik beku, yaitu berkurangnya suhu beku air karena adanya zat terlarut. Air murni membeku di 0 derajat Celcius, tapi jika bercampur dengan garam atau partikel lain di udara, titik bekunya turun sehingga bisa tetap cair meskipun suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Di awan campuran uap air dan partikel ini memungkinkan terbentuknya es pada suhu sangat rendah seperti yang digambarkan dalam ayat tentang turunnya butiran es dari langit. Diambil dari kitab Ayub 38 ayat 29-30. Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudera raya mengeras. Ayat ini menggambarkan bahwa hanya Allah yang menguasai siklus air, dari kelahiran benih es hingga embun beku yang terikat seperti batu, sebagai wujud kontrolnya atas titik-titik kritis perubahan fase air. Kedua hal ini, meski berasal dari ranah yang berbeda, satu ayat kitab suci dan satu hukum poligatif sama-sama menegaskan bahwa perubahan suhu di mana air membeku atau mendidih bukan sekedar kebetulan, melainkan mengikuti pengaturan yang teratur. Dalam satu sisi oleh kuasa ilahi, dan dalam sisi lain oleh prinsip-prinsip kimia yang dapat kita hitung dan kita amati. Pembuatan es krim tanpa kulkas memanfaatkan prinsip sifat koligatif larutan, khususnya penurunan titik beku yang terjadi ketika zat terlarut ditambahkan ke dalam pelarut. Ketika garam ditambahkan ke campuran es dan air, partikel garam mengganggu pembentukan isi kristal es sehingga titik beku larutan tersebut turun di bawah 0 derajat Celcius, di mana suhu tersebut cukup rendah untuk membekukan adonan es krim. Proses ini melibatkan perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es, air, dan garam, sehingga energi panas dari adonan tersebut terserap dan menyebabkan pembekuan. Untuk alat yang kita gunakan, yang pertama ada gelas ukur, yang kedua ada sendok takar, yang ketiga ada alat pengocok telur, yang keempat ada wadah tempat es batu dan garam kasar, yang kelima ada wadah untuk mencampur bahan, yang keenam ada botol saus, yang ketujuh ada sendok makan, yang kedelapan ada wadah plastik kecil, yang kesembilan ada sendok plastik kecil, dan yang terakhir ada kemasan plastik. Bahan yang akan digunakan adalah garam kasar, es batu, susu 500 ml, gula pasir, terus vanili sama Oreo. Langkah pertama, siapkan wadah untuk mencampur bahan. Pastikan wadah tersebut cukup besar untuk menampung semua bahan. Tuangkan sebanyak 500 ml susu cair ke dalam wadah. Tambahkan gula pasir sebanyak 40 gram untuk memberi rasa manis pada es krim. Tambahkan juga ekstrak vanila sebanyak 2,5 ml untuk memberi aroma dan rasa tambahan. Setelah itu, aduk rata susu, gula, dan vanila menggunakan pengocok telur. Masukkan es batu ke dalam wadah berukuran besar. Kemudian, tambahkan garam kasar ke dalam es batu. Garam akan membantu menurunkan suhu es batu dan membuatnya lebih dingin. Lakukan langkah ini sebagai lapisan es batu dan garam kasar yang pertama. Pindahkan campuran susu, gula, dan ekstrak vanila pada botol saus. Hal ini dilakukan agar mempermudah saat memasukkan campuran tersebut ke dalam plastik. Masukkan campuran susu, gula, dan ekstrak vanila ke dalam kemasan plastik, ikat dengan rapat.
Lalu, masukkan plastik berisi campuran susu, gula, dan ekstrak vanila ke dalam wadah berukuran besar. Ulangi langkah nomor 6 dan 7 sebagai lapisan es batu dan garam kasar yang kedua. Guncangkan wadah berukuran besar secara perlahan selama sekitar 5 atau 10 menit. Pastikan campuran susu di dalamnya tetap aman dan tidak tumpah. Selanjutnya, setelah proses pengguncangan, cek konsistensi es krim. Jika sudah mencapai tekstur es krim yang diinginkan, es krim siap disajikan. Ambil es krim menggunakan sendok es krim, pindahkan pada wadah plastik kecil. Kemudian tambahkan taburan biskuit Oreo yang sudah dihancurkan untuk menambahkan variasi tekstur dan rasa. Es krim siap dinikmati. Oreo. Panasin dulu. Ayah emang nggak bisa goreng-goreng. Kan di kulkas banyak. Ada daging tinggal goreng, ada ikan tinggal goreng. Enak, saya suka. Nggak terlalu manis. Teksturnya juga ya oke lah. Udah jadi es. Penting dikasih. Iya. Oh. Thank you, Mister. Kita lihat. Oke, tekstur oke ini. Nggak gumpel, nggak ada bentuk-bentuk es kristalnya. Jadi bentuk es krimnya udah cocok. Terus kita cobain rasa ya. Tanpa topping dulu, tanpa topping. Susu apa ini? Coklat. Iya, susu ultra milk coklat. Oke. Dari 0 sampai 100 kira-kira berapa? Oh. 80 100 kali ya? 80 sampai 100 ya? Oh, oke. Kalau 100 mungkin kayak agak susah ya, karena kesempurnaannya milik Allah. Tapi karena ini tekstur oke, rasa oke, Bapak kasih nilai 95. Selanjutnya adalah bagian yang G, menjawab pertanyaan. Untuk soal yang nomor 1 adalah, bagaimana hasil dari eksperimen ini? Apakah es krim yang dihasilkan sudah mencapai konsistensi yang diinginkan? Untuk jawabannya adalah, hasil eksperimen pembuatan es krim tanpa kulkas dapat dikatakan berhasil. Karena campuran susu, gula, dan vanila mampu membeku setelah melalui proses pengguncangan dengan es batu dan garam kasar. Selanjutnya, konsistensi es krim yang dihasilkan sudah cukup padat, halus, dan bisa disendok. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip penurunan titik beku bekerja dengan baik, sehingga campuran dapat mencapai konsistensi es krim yang sesuai. Mengapa kita perlu menambahkan garam ke dalam es batu? Apa fungsi garam dalam proses pembuatan es krim ini? Jadi prosesnya, garam ditambahkan ke dalam es batu karena garam menurunkan titik beku air. Dengan adanya garam campuran dan air bisa mencapai suhu lebih rendah dari 0 Celcius. Suhu rendah ini diperlukan supaya adonan es krim bisa membeku. Jadi fungsi garam adalah menciptakan lingkungan yang cukup dingin untuk membekukan adonan es krim, serta membantu mencepat proses pembekuan agar tekstur es krim lebih halus.